Karena dia menangani, pasti banyak orang yang merasa dikecewakan, dendam. Karena yang menyangkut penghasilan pendaringan dia yang sangat besar. Jadi itu magnitud skup negaranya meluas. Dia bisa menaruh orang di mana saja. Nah, ini sekali lagi tanpa mengasumsikan dia terjadi, tapi by karakter bahwa kasus-kasus itu. Jadi tanpa suatu trigger, kasus-kasus kejahatan internasional yang tujuannya adalah uang, itu adalah mengancam martabat dan ketahanan nasional. To the point aja. Misteri kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan masih belum menemui titik temu. Polisi masih terus melakukan pemeriksaan hingga nanti bisa menyimpulkan apa sebelumnya yang menyebabkan kematian diplomat muda tersebut. Kali ini dalam To The Point aja, saya Lukman Hanafi. Dan saya Andri Susanto. Dan tamu spesial kita, Dodo Sudrajat. Oke. Kita akan membahas secara spesial Pak ya, tentang pekerjaan diplomat dan resikonya Pak ya. Betul. Baik. Pak, kalau kita melihat dari diplomat ini ternyata ini banyak misteri bla 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 gitu. Dan saya dengar adalah ini lebih terkait kepada perlindungan warga negara kita. Itu dari berbagai aspek lah. Baik perlindungan mungkin terkait pekerjaan, atau mungkin ada yang keseret-seret dalam jaring-jaring onom dan sebagainya. Ini biasanya seperti apa Pak dampaknya kepada diplomat? Terlalu beratkah atau seperti apa sebenarnya, kita ingin tahu Pak? Baik, terima kasih Mas Lukman, Mas Andre. Sebelum saya masuk kepada materi yang memang sebetulnya secara substantif mengenai kasus meninggalnya adik kita Arya Daru Pangayunan, itu bukan wewenang saya. Betul. Untuk itu izinkan saya sebagai pensiunan Kementerian Luar Negeri yang tetap menjadi keluarga besar Kementerian Luar Negeri menyampaikan duka cita yang mendalam. Iya, Pak. Kami juga menyampaikan duka Pak ya. Pada kesempatan ini duka cita kepada juga ya, untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga tetap tabah ya kepada istri dan kedua anak tercinta yang masih kecil-kecil ya. Dan tentu berharap agar kasus ini cepat ditangani dengan baik. Kita serahkan oleh pihak yang berwajib ya. Aparat penegak hukum. Sehingga kita tidak akan berspekulasi tentang penyebab latar belakang dari peristiwa ini. Jadi kita serahkan saja. Tetapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah sekalian sosialisasi ya, bahwa isu perlindungan, perlindungan WNI maupun perlindungan diplomat bagi Kemlu maupun para diplomat dan jajaran Kementerian Luar Negeri baik di dalam negeri maupun di luar negeri adalah sudah suatu keniscayaan, keharusan, kewajiban. Karena mandat pertama adalah mandat sebagaimana dimandatkan oleh pembukaan UUD 45 bahwa salah satu tujuan bernegara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Bagi Kemlu, bagi diplomat, kedutaan besar, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, melindungi kepentingan itu adalah salah satunya adalah melindungi WNI, bahkan Badan Hukum Republik Indonesia yang ada di luar negeri. Selain tentunya kepentingan-kepentingan lain, ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, dan budaya. Nah, selain itu juga mandat ke Konvensi Wina tahun 61 tentang hubungan diplomatik dan tahun 63 tentang hubungan kekonsuleran, bahwa salah satu tugas dari diplomat adalah to protect, yaitu melindungi kepentingan, dan tadi salah satu kepentingan adalah melindungi warga negara Republik Indonesia yang berada di negara akreditasi. Jadi selama kalau boleh tahu Pak, apa saja bentuk perlindungannya sih Pak kepada ini khususnya yang individu WNI lah ya. Kalau badan hukum dan sebagainya mungkin kan mereka lebih tertata, lebih kuat ya, tetapi yang individunya misalnya kayak kita sebagai ada warga kita dari Indonesia mungkin kerja di sebuah negara gitu kan, mereka secara individu gitu. Itu apa Pak
bentuk perlindungannya, apakah pendampingan atau seperti apa gitu Pak, kalau boleh tahu? Kepada WNI ya, Betul, belum WNI. kepada diplomatnya. Ya, kepada WNI-nya dulu. Ya, kepada WNI itu perlindungan itu ada dua jenis, yaitu perlindungan diplomatik dan perlindungan kekonsuleran. Ya, perlindungan kekonsuleran itu termasuk pertama adalah pencegahan. Kedua adalah deteksi dini dan ketiga adalah respon. Ya, tanggap darurat cepat ya. Jika ada suatu kasus kita menerima laporan, maka kita menyangkut WNI, baik WNI itu sebagai korban, bahkan pelaku pun kita wajib respon, melindungi. Dalam arti melindungi secara kekonsuleran, akses kekonsuleran. Secara hukum bukan mencampuri hukum di dalam negeri negara di mana yang bersangkutan berbuat kriminal, tetapi dia agar yang bersangkutan mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Ya, kita melakukan pendampingan dan juga terjamin kesehatannya. Walaupun misalnya dia calon terpidana, calon terdakwa, dia tetap harus kita lindungi. Kita kunjungi ke tahanannya, kita kasih obat-obatan. Nah, apalagi yang sifatnya korban. Nah, kita bahkan pada tingkat tertentu jika memerlukan asistensi pengacara, kita mengadakan pengacara, mengupayakan pengadaan upacara. Dan yang terpenting adalah kita melibatkan semua stakeholder, baik di dalam negeri, di Indonesia, kementerian terkait. Kalau kasusnya mengong, ada pengerah tenaga kerjanya, keluarganya tentunya, kepolisian, dan juga pihak negara setempat, di mana terjadi tempat peristiwa. Kita selalu berkoordinasi. Itu bahkan kalau ada orang yang sakit kita juga kirim mereka ke rumah sakit. Ya, gitu. Pak, ini sekali lagi kita tidak berandai, sekali lagi kita tidak akan masuk kepada almarhum ini. Ya, beliau kita serahkanlah kepada aparat ya, tapi dengan pengalaman Bapak yang sudah menjadi hidupnya habis untuk menjadi diplomat. Menjadi diplomat gitu. 37,8. 37,8 tahun. Sudah berapa negara Bapak itu keliling? Nah, karena saya itu masuk Kemlunya telat dan saya masuk Kemlu itu dari klerik. Dari kalau di Kemlu itu kan ada PDLN, pejabat dinas luar negeri, diplomatik dan non diplomat. Saya masuk lulusan SMA dari clerical, terus sambil kuliah langsung menjadi diplomat, dan sebelumnya sempat sebelum kuliah kerja di swasta. Nah, jadi saya telat, jadi pensiunnya cepat. Jadi saya sudah pensiun. Jadi kira-kira yang Bapak Alim berapa tahun sibuk berkecimpung jadi diplomat itu? Ya tadi 37 tahun. Kalau dari Kemlunya 37,8. Dan terakhir ini apa? Wakil Duta Besar Indonesia untuk Filipina. 37 tahun itu tentu bukan waktu yang sebentar. Pasti banyak sekali pengalaman dan perjalanan di sana dengan daerah yang berbeda-beda. Pertanyaan saya adalah, boleh nggak Pak di-sharing sih, ketika Bapak menjadi diplomat sebagai pelindung warga negara Indonesia. Bapak ini kan ketika ada di suatu negara, maka Bapak sebagai simbol kehadiran sebuah negara di negara tersebut kan gitu kan. Jadi apapun warga kita Indonesia, ketika Bapak mau di Manila, maka Bapaklah wakil dari Indonesia untuk melindungi warga di sana. Betul kan Pak? Persis. Nah, pertanyaan saya adalah, ada nggak sih Pak yang pernah bersinggungan dengan Bapak, misalnya tiba-tiba warga ini, tadi ya seperti Bapak sampaikan, ada juga korban, tapi ada juga yang pelaku. Mungkin di tempat lain, belum tentu di Manila ada. Tapi Bapak pernah nggak ngalamin ketika yang Bapak lindungin adalah dia pelaku mungkin, dan bersinggungan dengan warga setempat. Bapak mungkin di sana ketika melindungi, kan itu kewajiban Bapak, meskipun bukan intervensi untuk membebaskan ya tentu. Ada nggak Pak bersinggungan misalnya Bapak di dalam tanda kutip diancam-ancam atau diganggu-ganggu atau pengalaman apa yang Bapak pernah merasakan? Kok jadi ganggu apa sih kenyamanan saya nih gara-gara pekerjaan saya gitu, pernah nggak Pak ngerasa itu? Ya, saya dalam karir di Kemlu terus terang tidak pernah portofolio khusus di bidang perlindungan. Nah, tetapi sebagai diplomat, ketika bertugas di luar negeri, di bidang apapun harus ikut. Ya, ikut sebagai penunjang dalam mendukung upaya perlindungan dan pelayanan. Nah, tetapi saya ikut terjun langsung
ketika pertama saya di Itjen, Inspektorat Jenderal, yaitu melakukan pengawasan terhadap persiapan evakuasi misalnya. Meyakinkan bahwa semua rangkaian persiapan dan pelaksanaan perlindungan itu berjalan sesuai aturan. Ini konflik ya waktu itu, Pak? Ya, konflik. Itu di mana waktu itu? Ya di Kabul. Ya, di Kabul. Afghanistan dan itu ini. Afghanistan ketika Taliban mulai masuk. Ya, dan pada saat itu bersamaan dengan wabah COVID, itu complicated. Nah, itu apakah perwakilan ditutup secara fisik, pemulangan bertahapnya, kan Kemlu itu punya SOP. Nah, nanti saya akan terangkan bagaimana Kemlu menciptakan sistem perlindungan ya. Nanti perlu diketahui oleh masyarakat. Nah, ketika di Filipina sebetulnya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila itu tidak termasuk perwakilan citizen service. Jadi kita ada perwakilan citizen service yaitu 24. Yaitu perwakilan Republik Indonesia yang jumlah WNI-nya banyak. Iya. Manila itu tidak termasuk. Nah, tetapi dengan munculnya pas saya masuk sudah ada setahun kasus judi online. Jadi banyaknya anak muda Indonesia yang diiming-imingi melalui online. Itu di mana, Pak? Di Manila? Manila. Akan dipekerjakan di sektor-sektor formal. Call center, supermarket atau ternyata kerja di judi online. Nah, judi online itu sebetulnya di Filipina itu legal. Legal. Nah, tetapi dalam judi online itu disisipi online scamming. Nanti ya, online scamming. Penipuan online. Jadi penipuan online merayu orang lain untuk berinvestasi dan pada tingkat tertentu jangankan untung, modalnya itu hilang. Nah, itu yang akhirnya pemerintah Filipina juga gerah. Karena itu menyangkut nama baik, martabat dan banyak keluhan. Nah, itu upaya yang dilakukan KBRI adalah dua. Upaya diplomasi, kita bekerja sama dengan perwakilan negara ASEAN lainnya, terutama negara-negara ASEAN yang keterlibatan warganya dalam online scammer itu banyak. Di mana aja sih, Pak, kalau boleh tahu, negara ASEAN? Ya, Indonesia. Indonesia masuk? Ya, Malaysia. Thailand, Vietnam. Yang paling besar Vietnam. Ya, Filipinanya of course ya. Kita menghadap Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri yang kepala polisian Filipina kan kalau di sana di bawah Menteri Dalam Negeri. Bahwa ini nih banyak tiba-tiba orang Indonesia datang 20 orang ke KBRI nggak bawa pakaian, hanya pakaian yang ini, bahkan ada yang luka, lari karena dia direkrut ya. Ketika di situ ternyata di training untuk menjadi online scammer. Atau sebagian ada yang menyadari kerjaannya cuman karena dia tidak mencapai target, dijual ke perusahaan lain. Paspornya diambil oleh perusahaan. Nah, mereka itu datang ke KBRI. Nah, saya waktu itu sampai 2023, 2024 itu 1000-an lebih memulangkan KBRI Manila. Sekarang mungkin lebih kerjasama. 2022 sampai 2024. Ya. 2023 sampai 2024 ya. Itu upaya diplomasi kita menghadap. Nah, Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada Kepala Polisian Filipina bekerja sama dengan Interpol. Atase polisi kita. Atase polisi Ibu Retno ya namanya. Itu melakukan upaya teknis. Pertama adalah pada saat itu adalah bagaimana menyelamatkan mereka, ada di mana tempatnya mana. Kan itu terjadi penampungan tuh, tower ribuan. Nah, itu tempat penampungannya dari mana? Ya kita kan melalui Atpol, kita bekerja sama dengan aparat setempat, mendeteksi tempatnya di mana saja. Dan pemerintah Filipinanya juga lama-lama menyadari bahwa walaupun legal, tetapi karena di sisi judi online-nya legal, tetapi di sisi perbuatan online scamming, itu istilahnya tuh madorotnya lebih banyak dari manfaatnya. Bahkan dihitung, ya uang masuk emang ke negara, tetapi kami dibully
negaranya itu kesannya rendah. Terus banyak rangkaian kejahatan lainnya, pelacuran, penipuan. Jadi akibat kriminal lainnya. Akibat itu sehingga pada tahun 2024 akhirnya dinyatakan ilegal kecuali judi-judi yang tradisional, yang offline ya kayak kasino atau apa kasino gitu. Iya. Sampai sekarang masih ada kalau Mas mau berjudi di kasino sana. Ada tapi jangan haram. Pak, pertanyaan saya adalah Bapak tadi kan sempat ketemu dengan yang sekitar 1.000 lebih itulah yang datang dari kita di Manila, ternyata di sana bekerja dimasukin ke tempat-tempat judi online gitu ya. Judinya mah legal ya, tetapi yang saya tanya adalah orang-orang anak-anak kita Indonesia yang ke sana ke Manila itu mereka datangnya legal atau ilegal, Pak? Kalau judinya kan ilegal di sana ya. Tapi orang-orang yang kirim ke sana itu dia masuknya legal atau ilegal, Pak? Di atas kertas legal. Di atas kertas Dia legal, kan ya? ada turis visa atau masuk visa ya. ini? Tetapi kalau selalu ada arrangement tertentu yang kita walau alam. Ya. Tapi dia datang, tentunya mereka tidak melapor ya. Tidak melapor, kita tahu mereka berada itu secara pasti bahwa mereka ketika datang ke KBRI, datang ke perwakilan karena mereka menemui masalah. Ya kan menemui masalah. Tapi ketika mereka dapat, terutama yang menyadari pekerjaannya bahwa dari Indonesia atau dari negara lain dia udah sadar akan mendapatkan uang banyak, ya dia baru lapor kalau dia sudah tidak capai target, terus dijual ke perusahaan lain, terus paspornya ditahan. Tetapi kalau dia yang untung-untung aja ya, makan happy ya. Kalau yang sepengalaman Bapak, yang orang-orang ini yang lapor, yang ngeluh ke KBRI setelah mereka mungkin merasa kena masalah barangkali ya, baru ngeluh. Apa keluhan mereka, Pak, ketika datang ke sana? Apa mereka memang sebetulnya sudah tahu mau kerja di sana untuk jadi pekerja di judi online? Atau ditipu ya? Atau sebenarnya mereka dijanjikan kerja apa, tapi ternyata dimasukinnya ke situ. Rata-rata seperti apa? Secara umumnya kan mereka tidak akan ngaku itu, tapi dia mengakunya bahwa dibohongi, bahwa pekerjaannya ternyata tidak sesuai. Tetapi kan bisa ketahuan bahwa dia baru 2 minggu udah ngeluh, berarti dia betul tidak niat untuk bekerja gitu. Tapi kalau udah 4 bulan, 5 bulan ngadu, dia sebetulnya sadar, bahkan sudah menikmati, tetapi ternyata kesininya tidak berjalan mulus. Dan tidak berjalan mulus ya dia lari ke KBRI. Dan KBRI itu kadang-kadang 20, 30. Dan itu ditampung di KBRI? Iya, tidak punya, tidak bawa pakaian. Bahkan ada yang loncat kakinya patah oleh KBRI, ya kita kasih sekemampuan, kita kasih makan, kita berobat ke rumah sakit ya. Yang ada yang melarikan diri, lompat dari kamar atas, jatuh. Ya kita layani. Ya. Sepengetahuan Bapak ketika Bapak ikut menangani itu, ini kan pasti nggak mungkin Bapak sendirian, ini kan satu tim lah ya paling tidak. Kan enggak. Ya, saya sebagai wakil kepala perwakilan hanya meyakinkan. Ya ikut ke lapangan bahwa itu tapi ada Satgas Perlindungan. Ya, Satgas Perlindungan itu di KBRI yang besar ya, seperti KBRI Manila, KBRI Bangkok itu kan ada koordinator fungsi. Duta besar juga ikut. Duta besar satu paket dengan wakil duta besar meyakinkan bahwa suatu berjalan karena ini adalah isu sensitif. Semua yang menyangkut isu WNI itu sensitif secara politis dan secara subjektif ya. Artinya kalau kita sudah melakukan upaya maksimum, satu saja kurang tertangani baik, dia ngadu kemana-mana. Padahal kita sudah maksimum. Nah, jadi Satgas, kebetulan di kami kan komplit. Ada atase polisi, ini yang Atpol ini yang bergerak di lapangan, dibantu juga oleh Atan, ya, terus juga di bawah koordinator fungsi konsuler dan protokol. Ya kita satu tim. Kalau ada kasus-kasus yang high profile, yang menyangkut WNI, apalagi isunya sensitif, ya, menyangkut keselamatan, itu semua turun. Ya, semua turun. Tentunya adalah atas dasar kemanusiaan, kita mengemban mandat to protect dan juga sebagaimana pembukaan UUD 45. Nih, tapi dari tadi kan kita bahas tentang ini ya, tentang WNI-nya gitu. Nah sebenarnya ini mereka ini ada organisasinya nggak sih, Pak? Maksudnya yang menaungi pekerjaan mereka untuk judi, scam dan segala macamnya itu ada organisasinya nggak?
di sana gitu. Di Filipina ada Pogo namanya. Pogo. Pogo itu bahkan pernah diresmikan oleh pemerintah. Oh, berarti legal ya. Legal, artinya kelembagaan Iya, judinya kelembagaan sana legal ya. legal. Tetapi disisipi perbuatan ilegal yang lama-lama pemerintah Filipina juga gerah dan merasa dirugikan nama baiknya dan juga ekses negatifnya yang tadi disebut ada prostitusi, ada penipuan lain, kriminal lah. Pak, ketika tersangkut ya dengan organisasi-organisasi yang ilegal tadi gitu, pernah nggak ada bersinggungan konflik gitu antara diplomat dengan mereka gitu ketika ingin menyelamatkan WNI yang ada di sana? Dengan mereka tuh dengan organisasi-organisasi ini? Ya potensi itu ada, tetapi kan kita ada ini ya sebelum tindakan di lapangan. Di mana di sini Atpol berperan, ada tindakan diplomasi. Nah, tindakan diplomasi itu supaya kita mendapatkan jaminan politis dari puncak pimpinan Filipina bahwa ini ada masalah yang harus ditangani. Karena kita kan mengadu nih embassy ASEAN, kedutaan besar ASEAN yang warganya banyak terlibat menjadi korban TPPO dan menjadi online scammer. Itu mengadu. Nah, sehingga pemerintah menginstruksikan agar segala upaya penyelamatan, evakuasi dari tempat penampungan ke KBRI itu dikawal oleh polisi Filipina, oleh aparat keamanan. Jadi kita mendapatkan, makanya pentingnya upaya diplomasi itu di sini. Pak, sekarang pertanyaan saya adalah, Filipina artinya secara ini sebenarnya lebih cenderung aman lah ya. Itu. Yang saya tanya adalah Bapak ada nggak mungkin yang di luar Filipina? Bapak pernah tugas di mana gitu, atau mungkin teman Bapak tahu yang sesama diplomat pernah punya pengalaman misalnya menangani warga kita yang di sana kebetulan bersinggungan dengan entah itu organisasi, entah itu kartel, entah itu apapun lah. Itu jadi intinya ini harusnya kerjasama saya terus tiba-tiba kabur ke KBRI, terus dilindungi sama KBRI, si organisasi ini nggak terima, terus mungkin ya entah itu teror entah apa ke si diplomat ini atau orang KBRI ini. Pernah nggak Pak dapat cerita itu atau malah Bapak pernah ngalamin itu? Ya sebetulnya saya tidak memiliki informasi, tapi saya mendengar ya. Salah satu di Myanmar. Tetapi sebelum itu di Filipina pun ada. Jadi dari perusahaannya coba ada datang gitu. Tapi setelah di approach dia juga takut karena kita sudah koordinasi dengan keamanan. Ada yang dari perusahaan mewakilinya. Oh saya hanya tidak menyatakan secara tegas saya dari perusahaan ini, tapi saya dari temennya ini, atau saya dari perusahaan yang hanya ingin mengurus soal gajinya gitu. Ada begitu ya, ada yang begitu. Tapi kan tadi ketika kita sudah koordinasi dengan aparat penegak hukum, aparat keamanan setempat, dan dari pejabat politis dari mulai Menteri Dalam Negeri ke bawah, itu semua. Dan kebetulan kan pada saat terjadi di Filipina kan ada KTT ASEAN ya. Itu kan membahas tentang salah satunya adalah pernyataan para kepala negara ASEAN tentang concern mereka terhadap maraknya online scamming. Jadi seolah-olah situasinya tuh diorchestrated kepada pentingnya secara politis maupun secara operasional pentingnya penanganan. Jadi hal-hal potensi keamanan itu bisa diredam gitu. Tetapi di Myanmar memang kondisi negaranya kan lagi konflik. Iya, betul. Nah, kita siapa yang dominan, siapa yang ya aparat keamanan juga, terus banyak juga faksi-faksi gitu. Sehingga yang saya dengar dari teman-teman di Myanmar, ketika kita ingin menyelamatkan tuh pendekatannya tuh tidak satu arah ke aparat formal juga, tetapi juga kepada aparat yang setempat terhadap orang kuat yang ada di wilayah itu, sehingga di Myanmar itu lebih complicated, lebih sulit menangannya. Ya Kamboja juga mungkin dari aspek mafianya lebih besar. Berarti artinya kalau saya tangkap dari pengalaman Bapak sebenarnya menjadi diplomat itu sebenarnya untuk barier soal keamanannya sebenarnya lebih cenderung terjamin ya, karena kan di kanan kirinya ada atase itu kan juga itu melindungi. Secara politis juga ini. Tapi mungkin secara beban kepikiran mungkin yang itu lebih menekan kali ya Pak ya. Oh ya, jelas ada yang namanya kita melayani kan gini.
kita melindungi dan melayani WNI di luar negeri. Baik karakter, sosial, dan ekonomi. Kebanyakan WNI kita di luar negeri kan yang vulnerable. Iya. Secara pengetahuan, secara ekonomi, emosional, mereka adalah orang yang membutuhkan. Iya. Dan kadang-kadang ekspektasinya kan mereka besar. Ya, mereka besar. Ya, jadi tensi itu ada. Ya, tensi itu kan gini, tensi kepada para teman-teman kita dari Kemlu maupun dari perwakilan adalah tensi itu tidak harus ancaman fisik, tetapi juga suasana psikologis yang membuat ya tiba-tiba orang meninggal, mau dikuburkan, keluarganya minta tidak punya uang. Ada tuh yang terakhir saya tanganin sebelum pulang, ada terlibat online scamming, tiba-tiba diantarkan oleh teman-temannya ke rumah sakit. TBC ya, muntah-muntah darah. Kita koordinasi nih dengan keluarganya, dengan aparat kepala desa, dengan disnaker kabupaten setempat, artinya yang orang si TKI itu berasal ya. Itu soal penguburan itu sensitif. Mereka cepat mengadakan press conference, lapor kepada presiden. Padahal kita lagi menangani, ya kita tanganin, akhirnya meyakinkan kepada keluarga, itu semua bisa ditanganin. Ya. Tapi kita tungguin ke rumah sakit, minggu-minggu kita datangin ke ruang mayat. Kita ambil dulu dari hotel, karena oleh teman-teman itu diantarnya ke hotel. Dari hotel kita bawa ke rumah sakit, kita biayain. Nah, udah gitu nggak kuat meninggal. Ya, keluarganya kita ambil ke sana, ke sini. Dari sana samper. Ya kita tanganin dengan baik ya, dengan koordinasi dengan aparat setempat. Jadi ada artinya tekanan-tekanan psikologis yang seperti itu gitu, yang inilah, yang memang membuat kondisi tertentu ya bagi diplomat yang perlu kekuatan mental. Kalau menurut Bapak, sepengalaman Bapak sebagai Bapak pelaku langsung di situ, menurut Bapak lebih berat mana beban mental? Ancaman mental Bapak, kalau kita anggap beban ini sebagai ancaman lah, mental yang akan kena atau keamanan Bapak yang Bapak lebih khawatir ketika Bapak bertugas? Ya gini nih, tadi makanya di semula saya ingin menyampaikan karakter dari setiap kerawanan diplomat dan perwakilan. Di Kabul, justru mungkin mentalnya adalah mental ancaman nyawa. Tiba-tiba ada bom. Ya kan? Iya, betul. Terus di Syria ya. Ya, itu mungkin ancaman fisik di Baghdad. Pokoknya di daerah konflik lah ya. Ancaman itu ada. Ya, terus ada di suatu perwakilan di daerah yang kriminalnya tinggi. Ya, tekanan mental, was-was. Itu dan Kemlu dari sejak awal ya, makanya zaman Pak Menlu Hasan Wirayuda dulu mendirikan Direktorat Khusus Perlindungan karena memang karakter WNI di luar negeri adalah vulnerable, baik social status, baik education status, jenis pekerjaannya, sehingga perlu, dan juga isu itu sensitif secara politis dalam negeri, sehingga perlu dibuatlah bahkan kesininya di zaman Menteri Luar Negeri kesininya, termasuk Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi, perlindungan WNI itu adalah salah satu prioritas diplomasi kita, selalu menjadi prioritas. Kalau nggak prioritas kedua ya prioritas ke satu, bahkan mungkin saya tahu prioritas satu. Ya. Janganlah kita bicara bahwa mereka karena penghasil devisa, itu kan berarti kita itu, tetapi sebagai manusia ya, isu kemanusiaan, isu humanitarian daripada buruh migran itu kan sudah menjadi isu global juga. PBB di mana, apalagi kita dimandatkan baik oleh Konvensi Wina tahun 61 tentang hubungan diplomatik maupun oleh pembukaan UUD 45, sehingga Kemlu itu merancang. Nah, satu menetap dari zaman dulu ya, sebelum ada isu buruh migran, kita tuh sudah meletakkan bahkan bekerja sama dengan TNI Kopassus untuk menjaga perwakilan kita di rawan Panimo misalnya. KJRI Panimo itu penjaganya Kopassus. Dan dulu ke era zaman dulu, baru ketika kita baru Orde Baru,
Di Belanda kan rawan ada RMS. Oke. Ya perwakilannya bahkan dilengkapi dengan alat-alat, ya tapi dengan aturan ketat, alat keamanan ya. Nah, kesini ya kita menetapkan 24 perwakilan citizen service. Ya, jadi 24 perwakilan yang memang tugas perlindungannya itu besar karena jumlah penduduknya ya Malaysia contohnya, terus negara-negara Timur Tengah, Taiwan, Hong Kong ya, Singapura ya. Terus juga menetapkan 35 perwakilan rawan dan berbahaya. Nah, ini arahnya kepada perlindungan terhadap KBRI, terhadap insan KBRI. Diplomat termasuk 35 itu Di mana saja, Pak? yang rawan berbahaya ya. Yang saya yang 7 ya, saya lihat ya. Boleh, Pak. Nah, 7 itu salah satunya ya Kabul, terus Baghdad. Nah, ini ada 7 yang bahaya ya. Yang rawan kan ada 24. Kabul. Ada Addis Ababa, Baghdad, Damaskus, Khartoum, Kiev, Tripoli. Kalau sekarang mungkin Teheran juga ikut mungkin sekarang. Ya, Teheran itu di JAS. Teheran. Nah, kita itu. Nah, itu seluruh perwakilan, terutama saya kan di Irjen ya, kita memastikan bahwa dari perangkat software sampai hardware-nya lengkap. Itu seluruh perwakilan, terutama perwakilan rawan berbahaya, itu harus memiliki contingency plan. Terus ada SOP mikro pengamanan. Yaitu yang tadi tahapan-tahapan pengawanan itu misalnya kalau terjadi suatu, yang diutamakan adalah WNI. Termasuk evakuasi itu ya? Evakuasi. Dispesifikasikan lagi WNI itu adalah ibu-ibu sama anak-anak sama orang-orang yang sakit diutamakan. Terus baru ke KBRI. Kayak kemarin di Baghdad ya. Bukan di Baghdad, di Kabul. Itu kan berbarengan. Kasus konflik ya, Taliban masuk plus COVID. Jadi yang diutamakan misalnya yang komorbid, yang sakit yang kena, pimpinan kena, ya kita utamakan. Baru yang ditinggalkan adalah staf esensial. Ketika sudah rawan sekali, kita semua evakuasi dan yang ditinggal adalah pegawai lokal staf. Tidak ditutup secara operasional, KBRI-nya dipindahkan ke KBRI kita di Islamabad. Jadi fungsi yang lebih aman maksudnya. Ya, fungsi diplomatiknya tetap jalan. Jadi bukan ditutup, tetapi dipindahkan operasionalnya dan secara fisik dijaga oleh lokal staf yang memang. Pak, kalau dari cerita dari saya tangkap, Bapak itu menceritakan sebetulnya ketika ada 35 daerah. 31 daerah itu yang aman, ataupun tadi disebut diantaranya 7 tadi itu sebenarnya kan tidak hanya diplomat itu karena daerahnya yang tidak ini kan, berarti diplomat sama WNI-nya juga dua-duanya sama-sama kan berarti kan itu daerah rawan kan itu. Yang bahaya 7 iya daerah bahaya kan itu. Nah, yang saya ingin tahu sebetulnya ada nggak sih Pak di entah di mana itu gitu, saya juga kita makanya Bapak yang sebetulnya untuk WNI-nya kita di sana sebenarnya aman-aman saja, tetapi karena dampak politik atau apa, justru yang jadi TO sama sasaran itu adalah diplomatnya. Ada nggak Pak? Pernah Bapak cerita nggak tuh teman-teman Bapak yang ini? Ya gini, yang sasaran itu ya kalau dari logika, kalau diplomatnya apabila negara itu berkonflik dengan kita. Betul ya. Nah, tapi ya potensi sasaran tuh ya ada. Tetapi yang kalau misalnya tiba-tiba ada peluru nyasar, itu kan kita susah menyimpulkan apakah itu by target, targeted ya, atau hanya karena peluru nyasar ya. Tetapi yang pernah terjadi mungkin dulu di Panimo ya lamanya. Jadi karena itu kan kasusnya terkait dengan Papua kan. Di sana kan banyak yang pro. Ya tahu sendiri kan kasusnya. Ya menjadi target. Ya pernah menjadi target. Saya lupa target seperti apa. Jadi diplomat dan komponnya, artinya yang asetnya itu menjadi target. Ya artinya kan pasti kan biasanya lebih itu kan karena biasanya latar belakangnya politis kan gitu. Politis ya. Biasanya. Nah kalau yang soal mafia, ini mafia, lintas negara, organisasi itu lintas negara saya so far belum pernah mendengar bahwa kita menjadi target. Entah kalau teman-teman mungkin pernah mendapat telepon ancaman, tapi saya pribadi belum pernah mendengar. Kalau lintas negara itu artinya kan tidak hanya tidak aman di negara yang bersangkutan, tapi bisa juga tidak aman di dalam negeri kan? Ya itu kan namanya transnational crime. Ya. Apabila di transnational crime itu kan menyangkut
quote-unquote bisnis haram yang menghasilkan uang banyak. Dan itu kan terkoneksi antara pelaku di setiap negara. Jadi kalau kita nanganin di sini, di negara setempat di mana kita ditempatkan, kalau memang ada ya ancamannya, ini sini menang. Bisa saja sampai sini, tuh si itu yang gini. Tetapi saya belum pernah mendengar, makanya saya tidak berasumsi. Tapi baik karakter daripada karakter dari kasusnya, isunya, ya spill over, penanganannya juga lintas negara. Ya. Untuk itu yang perlu, yang ingin saya sampaikan bahwa ini masukan ya, upaya-upaya perlindungan terhadap aparat sipil negara ya, ASN. Kalau tentara kan memang tugasnya dan sudah melindungi diri, polisi juga, tapi aparat sipil bukan hanya saja ASN Kemlu yang bersinggungan dengan isu-isu sensitif, isu-isu yang berbahaya, isu-isu yang bisa menangkap respon bahaya ancaman dari pelakunya apabila dia ketahuan menangani, itu sepertinya ya perlu ada kehadiran negara memperkuat. Jadi memperkuat sesuatu yang sudah baik ini, tetapi lebih, misalnya gini, Mas Andre ya, dari suatu kementerian tertentu ya, bukan hanya dari Kemlu, Bea Cukai, di pajak juga. Nah, dia lagi menangani kasus besar ya, maka perlu dibuat kayaknya aturan bahwa tim itu terlindungi gitu oleh negara, karena kan karena dia menangani, pasti banyak orang yang merasa dikecewakan, dendam, karena menyangkut penghasilan pendaringan dia yang sangat besar. Jadi bukan lagi pemerintah tapi negara, artinya negara hadir, perlindungan itu bisa perlindungan politis, perlindungan hukum, dan perlindungan operasional keamanan. Kalau pemerintah kan operasional aja, tapi kalau udah negara, jika ada oknum kan bisa. Berarti sebenarnya ini bisa jadi trigger ya si almarhum ini. Kita nggak ngomong sekali lagi penyebabnya apa, tidak. Tetapi kan dengar-dengar almarhum sebelumnya juga menangani kasus ya. Dia juga lagi menangani kasus, jadi saksi juga, TPPO, judi online dan sebagainya. Barangkali mungkin biar tidak, ini sekali lagi kita nggak menuduh itu penyebabnya apa, kita serahkan ke polisi, ke yang berwenang. Tetapi mungkin agar ke depan tidak ada orang yang apa istilahnya ya, berasumsi yang enggak gitu, mengkait-kaitkan ini di saksi ini loh, akhirnya sekarang meninggalnya begini itu. Mungkin kalau peraturan apa tadi, kebijakan itu untuk melindungi orang yang mana Yesus itu, mungkin ini bisa jadi ini ya, jadi pintu masuk barangkali ya. Ya saya tidak sepakat ya pintu masuk, karena kan kasusnya belum tahu. Betul. Kita kasusnya belum tahu. Ya artinya latar belakang apa yang sebenarnya terjadi kan kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang memang sedang secara profesional menangani. Tetapi tadi baik karakter. Tapi kalau baik karakter buktinya sampai sekarang belum ada juga, Pak. Nanti jadi perdebatan juga. Ngapain dilindungin? Emang ada contohnya kan gitu, Pak? Kan gini tadi, perlindungan itu contoh kan tidak harus apa yang dialami oleh KPK. Betul. Kan contoh-contoh yang lain kan yang banyak dalam itu. Jadi kita tapi kalau penyidik KPK memang mereka di ini, Pak, karena mereka kan penindakan. Mereka, setahu saya penindakan itu mereka juga melengkapi diri dengan senjata. Ya, orang yang dendam karena terbongkar. Ya saya tidak berteori ya, tapi ini secara logika. Dia akan menyasar siapa saja yang dianggap itu. Jadi perlunya perlindungan kepada aparat sipil. Aparat sipil itu misalnya di kehakiman, jaksa. Kan sudah ada. Kita baca berita-berita. Jaksa dijaga. Perlu negara membuat suatu arrangement tertentu yang memang ketika ada tim yang sedang menyelesaikan itu, nah jaksa kan dijaga. Ya, tapi ada triggernya semua, Pak. Jaksa dijaga itu kemarin karena situ disandra. Kan di kita itu kalau tidak ada trigger itu pasti jadi perdebatan. Emang buat apa sih? Mana buktinya gitu, Pak nih. Nah kalau sebenarnya idenya bagus itu. Makanya kalau saya kebayang soal penyebabnya apa, kita nggak boleh lah, ini belum diputuskan. Tapi based on biar orang nggak parno mungkin bahasa ininya. Barangkali itu bisa menjadi ini ya, karena sebenarnya kan kita tidak pernah tahu nih penyebabnya apa. Gitu. Saya malah sebaliknya, tidak usah terjadi trigger.
tetapi kita mengantisipasi. Jadi suatu kebijakan yang bagus itu mengantisipasi karena analisis possible. Nah, bukan sebab akibat trigger gitu itu ya? tidak harus yang terjadi kepada diplomat Kemlo di luar negeri. Misalnya banyak diplomat-diplomat yang terancam oleh spy. Ya kan kita dengar berita-berita kan itu bisa menjadi masukan ke kita. Ya. Saya bahkan mendoakan mudah-mudahan tidak ada trigger sehingga putra-putra terbaik kita menjadi korban. Tetapi dengan mencontoh adanya di dalam negeri kepada insan PNS yang lain yang pernah mendapat ancaman karena mengenai kasus sensitif dan juga di luar negeri diplomat-diplomat di luar negeri yang mendapatkan teror atau apa, itu menjadi trigger. Jadi kita jangan nunggu dulu korban lah. dan mudah-mudahan ya kasusnya ini cepat selesai sehingga semua terang benderang tanpa mengurangi upaya kita untuk menghadirkan, negara sudah hadir tapi meningkatkan sistem. Kan kita tuh selalu organisasi ya, baik organisasi kecil maupun negara, maaf ya agak teori kan selalu itu learning and growth, selalu belajar dan growth. Dan triggernya tidak harus kita korbannya dari kita dulu ya, dari luar, karakter. Tapi paling tidak kan minimal bisa jadi momen Pak kalau menurut saya, karena apa? Ya kan beliau apapun itu, entah itu hasilnya nanti apalah, kita nggak pengen tahu. Tapi ini kan jasanya udah banyak nih di Kemenlu. Paling tidak ya mungkin orang beliau-beliau yang analisis lebih jago lah ya di kita itu. Tapi paling tidak ada momen untuk lebih baik ke depan kan gitu. Kita nggak berharap bahwa beliau ini apapun meninggalnya itu karena kita nggak berspekulasi lah. Kita tidak boleh berspekulasi tidak. Tapi mumpung ada yang ini paling tidak bukan nyerempet-nyerempetin, tapi yuk kita ke depan baik ini. Jadi karena beliau almarhum itu bekerja di bidang perlindungan. Nah, itu saja karakternya. Ya, jadi isu itu menjadi terangkat. Tapi belum tentu ini adalah kasusnya itu. Kita serahkan kepada aparat penegak hukum ya, dalam hal ini kepolisian yang sedang bekerja keras secara profesional untuk menangani ini. Jadi saya tetap saya pribadi ya melihat dari karakter kasus, ya karakter kasus itu adalah melibatkan orang-orang yang nekat, bukan kasus ini ya, kasus-kasus TPPO itu adalah orang-orang nekat, lintas negara, kadang-kadang lebih canggih, kecepatannya lebih ini, jaringannya di mana-mana, baik karakter ya, karakter dari sifat kejahatannya itu sendiri. Lihat di Kamboja kan, ada orang yang diambil, ginjalnya. Maka orang yang menangani itu, terutama yang sipil, perlu mendapatkan perlindungan negara, ditingkatkan lah. Negara sudah melindungi, tetapi ada mekanisme khusus. Jadi ketika orang menangani itu, ada confidence, self confidence, merasa aman. Saya dedikasikan hidup saya untuk menangani kasus ini karena saya terjamin keamanannya. Itu kan. Betul. Ya itu secara umum. Iya, secara umum gitu. Nah itu jadi saya maksudnya saya menghindari kata-kata karena ini masih kita menunggu, tetapi trigger itu kan kenapa ini butuh, pertama baik karakter dari kasusnya, kedua kejadian diplomat-diplomat asing di negara-negara lain di luar negeri. Karena sebetulnya terlepas ini karena kebetulan aja ya, terlepas ini suka tidak suka, mau tidak mau kita menjadi bercerita tentang diplomat di media manapun ini Pak di Indonesia ini. Kebetulan aja kita podcast ini. Tapi mau di media manapun ini diangkat ini karena kebetulan si beliau almarhum ini sebelumnya punya track record dia nanganin ini. Kalau beliau bukan siapa-siapa, yang meninggal aja Pak gitu. Nah ini menjadi cerita kan itu. Bukan kita mau mendorong-dorong ini di maaf nih ada tindakan kriminal siapa tidak, tapi kan gitu kan. Saya paham. Jadi dan netizen kadang-kadang kan memang itu ya suka mengkait-kaitkan netizen. Tapi cocok dengan baik karakter kasus TPPO yang Bapak bilang tadi tuh, bahwa memang kejahatan kriminalitas terorganisir ini lintas negara ini cepat, reaktif, ya kan, dan juga memang nekat. Iya, dan terdiri daripada orang-orang nekat. Bayangin dia beroperasi lintas negara. Iya, dan di setiap negara itu ada, termasuk di Indonesia sendiri. Iya, gitu kan? tidak tutup kemungkinan. Apalagi sekarang kan yang sifatnya kejahatan lintas negara kan dibantu operasionalnya cyber dengan media. Betul. Jadi itu magnitude
skup negaranya meluas. Dia bisa menaruh orang di mana saja. Ya, ini sekali lagi mudah. Tanpa mengasumsikan tapi baik karakter bahwa kasus-kasus itu. Tapi Bapak kenal nggak sama almarhum ini? Saya belum pernah bekerja, tetapi saya mengenal, artinya pernah jumpa. Senyum, ya jumpa di kopi, di kafe. Dia orang baik, profesional, tekun, ya. Kan kelihatan dari Bung Poni anak sangat baik, bekerja dengan baik. Tapi belum pernah ini ya dekat satu tim Bapak belum ya? Belum pernah. Karena saya tadi sampaikan bahwa saya belum pernah bekerja khusus di bidang perlindungan, tetapi dari pengalaman di Itjen mengawasi, ikut rapat, membahas dan lebih ke pengawasan dan di persiapan Bangkok, di Manila, yaitu, nah di perwakilan yang dari saya di Chicago, kan ketika ada suatu kasus akhirnya juga semua orang ikut, semua keluarga besar, staf-staf KBRI, pejabat KBRI itu juga ikut. Ada orang nih yang terlantar WNI di anak buah kapal gitu, kita tangani, kita menjalankan fungsinya masing-masing ya. Nah, di Filipina, koinsiden saja kebetulan saya datang ke sana. KBRI Manila itu bukan citizen service, tapi ternyata salah satu kasus online scamming yang menonjol. Oke, Pak, kalau Bapak sendiri ada sekarang gitu ya, dengan adanya ini kan sebenarnya bukan soal alma mater ya, tapi pernah dengan irisan profesi yang ini. Bapak merasa ini nggak sih Pak? Merasa ya kayak tadi Bapak akhirnya mengulangkan usulan atau saran bahwa keamanan sipil itu aparat sipil itu yang tidak bersenjata perlu diperkuat atau perlu dilindungi lah gitu. Bapak sebenarnya ketika punyanganan itu, ketika masih Bapak dulu juga masih bertugas, apakah akhir-akhir ini kita ini sudah semakin kayaknya keamanan di transnasional semakin ini, terus Bapak punya ngomong apa sih terundang ini, saya kalau bisa usul tolong punya ide dan usulan ide gitu. Kapan Pak kalau boleh saya tahu? Itu tidak tepat kalau sebagai unek-unek ya. Enggak. Karena itu masukan ya Pak ya? Masukan. Karena gini. Kapan Pak kira Bapak tercetus masukan itu? Tercetusnya ini justru saya bukan dari domestiknya, dari lingkungan pekerjaan kami. Tetapi kan kita pelajari tuh profil kasus tuh kita pelajari. Analisis kan, itu salah satu kewajiban diplomat adalah membuat laporan analisis. Kan tidak harus dialami kita diancam. Betul. Jadi sekali lagi tadi bukan unek-unek, ini gagasan ide. Jadi, ternyata setelah dianalisis kasus, kasus ini berpotensi ya. Rawan ya. Bukan, saya bahkan sering menekankan kepada teman-teman dan ke atasan saya juga, bahwa kasus TPPO online scamming itu tidak hanya kalau ditangani mengancam kepada yang menangani, apalagi kalau merugikan ini, tetapi juga itu mengganggu ketahanan nasional, ketahanan nasional suatu negara. Ingat ada suatu kasus di mana pebisnis judi online dari suatu negara, saya tanpa harus nyebutin negaranya, walaupun sekarang kasusnya apa dilanjutkan saya nggak mau tahu lagi. Dia dibina dari suatu negara, dia mendirikan judi online, kaya, dia bisa mempengaruhi politis sehingga dia mencalonkan, dia terpilih jadi wali kota. Itu kan melihat suatu kasus itu tidak mikro, tidak kepada hanya ancaman kriminal, tetapi juga ketahanan negara yang lebih besar. Ketahanan negara yang besar ini sekarang jangan dilihat threat ya, ancaman kepada ketahanan negara itu jangan dilihat dari hal-hal yang, tetapi dari kasus korupsi lintas negara, narkoba, terus online scamming, terus pedofilia ya, lintas kriminal seks lintas negara. Itu jangan dilihat ancaman itu individu keluarga moral, tetapi bisa ketahanan negara. Ingat perang candu kan dulu, kan mau menaklukkan suatu daerah dengan candu. Pak, dari hasil analisa. Jadi saya di situ kalau itu baru unek-unek. Bahwa kita melihat suatu ketahanan negara itu kalau
perangan pertahanan itu, hardware ya, dan kecanggihan teknologi, profesionalis tentara, tetapi menyangkut ketahanan, ini nih mafia itu kalau menurut analisis saya ya, saya kan orang swasta nih sekarang, dia bisa melihat weakest link, titik terlemah mana yang bisa dilemahkan melalui uang, melalui apa, agar bisnisnya dia tuh masuk beroperasi secara lancar. Itu kan ancaman serius kepada ketahanan negara kita. Nah, jadi tanpa suatu trigger, kasus-kasus kejahatan internasional yang tujuannya adalah uang, itu adalah mengancam martabat dan ketahanan nasional. Seperti yang ketika saya menghadap dengan pejabat polisi, direktur cyber ya, didamping oleh Ibu Retno Atase Polisi untuk masalah ngurusin pembebasan online scammer setelah dinyatakan ilegal di Filipina, itu yang anggota senatnya menggarisbawahi bahwa jangan kita jelas dari keuangan, dengan adanya judi online itu dari keuangan besar uang, tetapi banyak madorotnya, banyak madorotnya daripada manfaatnya. Bahkan kami di setiap pertemuan internasional disebut bahwa Filipina itu salah satu pusat online, itu sudah memukul martabat kami, ancaman kepada negara kami. Karena kejahatan itu ya selain martabat juga ramifikasinya itu menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya. Yaitu perang antar geng, terus pelacuran, kriminal yang lain. Nah, disitulah makanya ketahanan negara itu, merusak ketahanan negara orang lain itu merusak negara tidak dengan serangan, tetapi juga dengan infiltrasi. Dari analisa Bapak sendiri, kasus apa Pak yang kira-kira berat gitu, ininya, impact atau dampaknya gitu? Kasus-kasus kejahatan, TPPO termasuk? TPPO ya jelas dong. TPPO, dan ini lagi rame memang ya? Iya, TPPO jelas dong. TPPO itu kan bayangin anak muda kita mencari kerja di sana, berada pada lingkungan yang buruk, yang semua dan itu di camp kriminal, katanya di camp. Ya. Di situ kan bisa muncul bisnis narkoba, ya bukan hanya online scamming. Dia ketemu temennya dari negara lain, saya nggak pernah nyebutin negara, dia ketemu negaranya yang lain, yang juga selain jadi online scammer, dia juga narkoba. Kan itu ancaman kan, ya atau kejahatan lainnya ya. Sekarang kan dengan cyber, negara makin batasnya tuh tipis, makin tidak ada. Pak, itu mudah dari, sekali. Dari analisis Bapak, diplomat kan salah satunya adalah menganalisis ya. Dari analisa Bapak dengan apa yang terjadi hari-hari ini, satu scamming sampai sekarang juga masih marak, apalagi di era digital makin merajalela gitu. Ya emang scamming kan digital. Iya, makanya. Terus yang kedua ada lagi love scamming malah. Itu dia benar tuh. Terus judi online itu. Terus ketika perdagangan orang, TPPO yang tidak hanya ke judi online, tapi misalnya seperti di mana Kamboja teman itu yang katanya diambil ginjalnya gitu. Tetapi dari analisa Bapak adalah apa sih Pak sebetulnya yang menyebabkan ini bisa banyak orang-orang terjebak menjadi korban di sana. Tergiur gitu Pak. Tergiur, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kurang dari pemerintah mungkin terhadap masalah ini, dan juga apa yang kurang dari korbannya ini, kenapa mereka jadi tergiur? Menurut analisa Bapak apa? Waduh, ini pertanyaannya panjang. Oh, ini masalah sosial ekonomi nih. Tetapi begini ya. Nggak mungkin Bapak kan pernah ngobrol di sana sama korban-korbannya gitu ya kan, nanya gini, terus kemudian gimana nih, pertama, kamu kenapa tertarik gitu? Saya ingin menyoroti dulu hal yang simpel aja, Bob. Mereka terbohongi. Pengen cepat kerja, pengen cepat dapat kerja. Kena janji manis, janji palsu. Itu ngomong-ngomong visanya visa kerja atau visa turis? Ini ada yang diusahakan oleh perusahaannya jadi visa kerja. Karena ada yang benernya juga. Ketika judi online itu legal, maka dia diproses legalnya. Dia adalah operator dari judi, ada itu yang sebetulnya legal. Visanya dapat visa kerja ada. Tetapi umumnya ya ada yang come and out. Sebentar ya gitu. Nah, kalau menurut saya ya ini
apa ya, kalau disebut dia karena lapangan kerja susah kan klise dulu. Ya karena juga ada yang udah kerja, dia udah kerja, cuma nggak puas UMR nggak puas, ya. Dia pengen, karena ketika mereka dapat menyadari dapat uang banyak di sana dari hasil penyelidikan polisi terhadap apa, dia happy minum, ya kayak begitu. Nah, tetapi memang pendekatannya akhirnya pendekatan pembangunan kan, artinya mereka menjadi kreatif, dikirim ke luar negeri sebagaimana himbauan kita kan sekarang banyak di negara-negara yang aging society, Korea, Singapura, Jepang, di mana membutuhkan pekerjaan. Ya memang ini agak klise ya sarannya, lebih baik tingkatkan keterampilan mereka, tidak harus sekolah tinggi bagi yang tidak mampu. Yang mampu silakan sekolah tinggi. Kerja keterampilan yang memang demand-nya besar. Di Jepang kan banyak sekarang orang Indonesia. Kan lebih baik, akan lebih elegan, terhormat, produktif ketika mereka bekerja ke Jepang tuh memang ada skillnya. Skillnya dibutuhkan. Sekarang kan Kanada juga ya. Betul, Kanada. Iya kan? Scandinavian countries, bahkan ada negara yang mengiklankan akan diberi tanah. Jadi memang menjadi tanggung jawab, ya saya kan sudah menjadi masyarakat biasa, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membina mereka, mengarahkan kepada pekerjaan-pekerjaan skill yang demand di luar negerinya. Saya percaya tuh orang Indonesia tuh kan land attachment-nya tinggi. Jadi kalau dia bekerja baik-baik di sana, dia tetap akan bangga menjadi orang Indonesia dan dia bawa uang. Remittance itu kan sampai 391 triliun. Ya, tetapi itu kan ya pahlawan devisa sebetulnya ya isu utamanya adalah kemanusiaan. Baru kita hargai pahlawan devisa. Artinya mereka bekerja ya tidak apa-apa. Selama bekerjanya pada bidang-bidang yang legal, yang halal ya. Nah, itu banyak kok demand-demandnya gitu orang Indonesia. Nah, dan juga sekarang kan program yang pemuda kepada pertanian. Jadi saya nih ngomongnya ke yang lain, habis ditanya sih. Enggak apa-apa. Tapi kan ini pandangan sebagai masyarakat. Buat masukan ke ini biar yang nonton itu kan kesannya karena apa di luar negeri sono kayaknya dalam tanda kutip emasnya lebih banyak, padahal kan nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Nah itu jebakan-jebakan mereka itu ya karena mereka menguntungkan aja. Online scammer itu bisa menghasilkan 2 miliar kepada pengusaha. Kalau dia tiba-tiba tidak menghasilkan, dia dilempar ke orang lain. Tapi benar itu hidupnya seperti di penjara kalau di sana tuh. Ya ada di penjara. Jadi yang bagus itu kepada orang yang mencapai target gitu, dikasih hiburan, dikasih bonus. Tapi yang menjaga target, ya ketat pengawasan juga. Ya kan terutama di Kamboja apalagi. Sebetulnya kan sama saja kan ketika harus kerja berbasis target, mau di sana mau di sini kan sama kan. Sama. Di sini nyampe target juga hasilnya pasti bagus kan gitu. Nggak nyampe target, ya pasti nih. Tapi kalau di dalam negeri nggak nyampe target, paling tidak masih ada keluarga dan macam-macam. Masih ada keluarga. Betul. Kalau di luar sana, di luar sana. Gitu. Di luar sana menghadapi mafia internasional. Artinya poinnya berarti ketika kita belum merasa punya skill yang lebih, jangan mudah lah untuk terpesona dengan janji-janji untuk kerja di luar negeri sana. Bukan begitu Pak kira-kira? Ya, jangan terpesona oleh pekerjaan-pekerjaan yang nggak jelas, agen perekrutnya nggak jelas, apalagi direkrutnya misalnya melalui online. Kan dari wawancara dengan ini kan easy money tapi Pak, easy money ya. Uang ya easy money kalau mencapai target. Lah, kan itu juga perlu kemampuan merayu orang, meyakinkan orang lain untuk investasi kan juga tidak mudah. Nah, jadi apa ya? Saya jadi lupa lagi. Jadi itulah perlunya mungkin ya. SMK yang applied science, yang ilmu pengetahuan yang applicable terhadap pekerjaan sehari itu dikembangkan. Memang tidak mudah, apalagi dalam kondisi ekonomi global yang lagi begini. Tetapi kan kadang-kadang kita tidak bisa bekerja pada minggu karena tidak terbiasa. Lulusan sarjana tidak terbiasa jadi tukang bakso. Sudah mulai, saya baca berita sekarang, saya salut, ada seorang sarjana perempuan yang jadi cleaning service. Ya kan? Kerja di bangunan. Di luar negeri itu? Nah ini nih yang unik nih. Saya pernah diundang di Filipina jadi pembicara di seminar mengenai buruh migran. Bahwa untuk mengangkat martabat buruh migran ini, terutama domestic workers ya, bantu. Kita harus merubah persepsi dulu bahwa
pekerjaan asisten rumah tangga, domestic worker adalah pekerjaan profesional. Bayangin, couple suami istri pergi kerja, kita meninggalkan anak di rumah usia balita, yang kalau sekarang banyak teori itu masa pertumbuhan mental maupun fisik, kan akhirnya kita ada kebutuhan untuk mendidik para domestic workers itu sebagai pekerja profesional, kewajiban negara atau perusahaan. Bahkan pada saya Muslim ya, banyak teman-teman saya yang Muslim juga menginginkan pembantunya bisa ngajarin Al-Quran. Uang lulusan sarjana aja saya nggak bisa mengajari Al-Quran. Berarti baik kompetensi, dia sebetulnya di atas kita malah. Coba jangan disuapin, menahan emosi. Orang tua aja suka emosi, kalau anaknya nakal apalagi. Betul. Jadi persepsi kita, dan itu setuju para perwakilan diplomatik dan para pakar di Filipina, ya dari persepsi kita. Nah persepsi kita itu dibentuk dalam mulai kelembagaannya. Ada sekolah khusus domestic worker, tidak hanya kursus. Jadi mereka tuh setara dengan perawat. Ya kan? Iya. Nah makanya Filipina itu kan semi skill. Dia registered nurse-nya itu laku di mana-mana. Karena memang dia dinaikkan martabatnya, dia di training bahasa Inggris terutama, sehingga dia memang jadi kategorinya juga naik. Kalau kita kan domestic workers, ART, tiba-tiba. Ya kalau yang istilah bahasa umumnya itu kan kalau Indonesia ini pengekspor tenaga kerja. Banyak kemana-mana tapi rata-rata non skill. Nggak punya skill. Skillnya itu lemah. Tapi kalau Filipina ekspor juga, tapi mereka rata-rata punya skill khusus. Dan jangan gunakan istilah ekspor lah. Ya kan makanya orang ya walaupun tidak ada bahasa yang menerangkan bahwa kata ekspor itu jelek untuk itu, tetapi karena kebiasaan ekspor itu untuk barang. Istilahnya apa tuh? Jadi mengirim. Bukan, ya mengkaryakan, memberdayakan. Oke, coba, baik. Ini ya, yang inti tadi. Oh, domestic workers, kita mempercayakan anak kita, apalagi teori-teori sekolah, anak tidak boleh ini. Betapa beratnya coba kepada seseorang yang misalnya hanya lulusan SD, SMP, belum pernah di training gitu. Oke, baik Pak Dodo, terima kasih nih. Kerasa kita sudah, ternyata saya lihat jam udah sejam lebih nih. Itu. Terima kasih sekali Pak Dodo ya, benar ya. Dan saya takut salah nyebutnya. Untuk ngobrol-ngobrol kita ini. Masih muda loh, daya ingatnya masih. Kalau saya kan udah 60. Udah 60 pensiunan lagi. Bercanda dia. Yang sudah berbagi pengalaman. Tapi poinnya adalah selama kita ngobrol adalah satu. Yang kalau saya boleh ini, nanti kalau salah dikoreksi adalah masukan juga ini asli ini mantan diplomat ini. Kenapa saya sebut mantan, kan udah pensiun Pak ya. Nggak tahu bahasa yang pasnya pensiunan lah. Oh, pensiunan tuh tekanan psikologisnya tinggi. Mantan diplomat ini memberikan masukan adalah tidak ada salahnya bahwa aparat-aparat sipil ini yang mereka punya tugas-tugas khusus yang menangani kasus-kasus tertentu, tidak ada salahnya untuk mendapatkan perlindungan, mungkin biar lebih sah, afdal bikin peraturan barangkali Pak ya. Ya dan gitu. Tingkatnya udah negara. Jadi karena negara kementerian sudah melakukan yang terbaik, tapi kan kapasitasnya lingkup mikro. Tetapi kalau udah negara hadir, ada kekuatan politis, kekuatan hukum dan kekuatan operasional. Baik Pak, itu yang utama. Yang kedua adalah diingat-ingat bahwa kerja di luar negeri itu tidak semanis yang kita dengar, yang kita bayangkan, tetapi harus benar-benar siap secara kemampuan, mental, dan juga tentu administrasi. Mental kuat, skill ada, tapi kalau ilegal juga ya jatuhnya tidak aman. Tidak aman. Jadi semua harus beres ya Pak, benar. Dan yang berikutnya adalah sambil minum teh boleh? Oh iya, sama. Kita lupa nawarin Pak. Silakan Pak. Karena ini. Jadi sambil Pak Dodo minum teh, saya sekaligus ingin pamit kepada teman-teman dari penonton To The Point. Ini episode kali ini kita adalah berbicara tentang tugas, tanggung jawab, dan risiko seorang diplomat. Saya Lukman Hanafi. Dan saya Andri Susanto. Dan Pak Dodo Sudrajat. Saya juga ingin menyampaikan mohon maaf jika penjelasan saya banyak kekurangannya. Sudah banyak dan melampaui kapasitas saya sebagai masyarakat biasa. Tetapi apa yang ingin disampaikan
tidak serta-merta mengkaitkan dengan kasus tertentu, tetapi kebetulan ada kasus ini yang memang kita serahkan kepada aparat penegak hukum, tetapi memang kebetulan saja masyarakat menyoroti isu ini, jadi saya ingin menyumbangkan pengalaman, pemikiran yang insya Allah bermanfaat. Amin. Amin. Baik, begitu demikian penonton tutupan aja. Sekali lagi terima kasih dan kami ikut bersuka ya kepada keluarga. Mudah-mudahan almarhum diberikan apa ya tempat suara-suara ya di sisinya. Keluarga juga diberikan kesabaran dan kasus ini segera terungkap seterang-terangnya. Ya. Sampai ketemu lagi di To The Point episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To The Point aja.